Belakangan ini muncul argumen kontroversial yang bilang kalau penjajahan Belanda sebenarnya baik karena mereka rajin memberi gaji, tapi uangnya dikorupsi oleh mandor lokal. Pertanyaannya, jika memang Belanda sebaik itu, kenapa tokoh sekelas Jenderal Sudirman atau Bung Karno tetap memilih mengusir mereka dengan taruhan nyawa? Apa iya, para pahlawan kita tidak tahu soal korupsi pejabat lokal? Mari kita bedah faktanya. Pertama, mengenai sistem korupsi. Para pahlawan kita justru sadar bahwa korupsi mandor lokal adalah strategi. Desain Belanda yang disebut indirect rule, Belanda sengaja membiarkan elit lokal memeras rakyatnya sendiri agar kemarahan rakyat tertuju pada sesama bangsa sendiri, bukan ke penjajah. Jika Belanda benar-benar berniat baik, mereka pasti sudah memberantas korupsi itu. Faktanya, mereka justru memeliharanya sebagai alat kontrol sosial agar kekuasaan mereka aman. Kedua, soal martabat dan kedaulatan. Para pahlawan paham bahwa seberapapun besarnya gaji yang diberikan, itu tidak ada artinya jika harga diri kita dirampas. Di masa itu, bangsa kita dianggap warga kelas 3 atau inlander. Kita dilarang sekolah tinggi, dilarang masuk ke tempat elit, dan tidak punya hak hukum di tanah air sendiri. Bagi para jenderal perang, menjadi tuan di rumah sendiri jauh lebih berharga daripada menjadi buruh bergaji di bawah telapak kaki asing. Namun, perlu dicatat fakta ekonominya. Apa yang disebut gaji atau pembangunan infrastruktur oleh Belanda sebenarnya hanyalah investasi untuk mempermudah pengerukan kekayaan alam kita. Mereka membangun jalan dan rel kereta bukan untuk mobilitas rakyat, tapi agar hasil bumi dari pelosok bisa lebih cepat dikirim ke Eropa. Kekayaan yang dirampok Belanda nilainya ribuan kali lipat lebih besar dibanding uang receh yang mereka berikan sebagai gaji. Para pahlawan kita tidak sedang memperebutkan uang, mereka sedang memperjuangkan hak untuk menentukan nasib bangsa secara mandiri. Memuji penjajah karena memberi gaji itu, ibarat memuji perampok yang memberi kita uang parkir setelah dia menguras habis seluruh isi rumah kita. Ini adalah pengingat penting bagi kita semua. Kesejahteraan tanpa kedaulatan hanyalah bentuk lain dari perbudakan yang dikemas rapi. Menurut kalian, apakah masuk akal membenarkan penjajahan hanya karena urusan gaji yang disunat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.